Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Mubarak, NIM 0402520011. Di sini saya akan memberi gagasan tentang solusi pembelajaran IPA di masa pandemi. Pada masa pandemi yang sekarang ini, WHO telah menetapkan sebagai bencana global. Indonesia sendiri sudah juga menetapkan pandemi ini sebagai bencana non-alam. Untuk solusi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, pembelajaran saat ini dilakukan secara daring. Oleh karena itu, banyak pembelajaran yang tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Contohnya, pembelajaran praktikum. Pembelajaran praktikum sendiri harus dilakukan dengan tatap muka, karena praktikum sendiri itu adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung pada laboratorium. Nah, untuk mengatasi solusi dari pandemi ini, di sini saya akan menyampaikan tentang laboratorium virtual. Laboratorium virtual dapat didefinisikan sebagai wahana pembelajaran yang memberikan simulasi selayaknya laboratorium dan praktikum yang asli. Wahana ini menyediakan peralatan, bahan dan perlengkapan laboratorium yang terpasang secara terpadu sehingga dapat dilakukan praktikum sebagaimana sesungguhnya. Kesemuanya ini tersimpan baik melalui laman maupun aplikasi. Keberadaan laboratorium virtual dapat menjadi sangat esensial, terutama pada masa pandemi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat melakukan praktikum tanpa harus hadir di lab asli. Ini juga bahkan dapat dilakukan baik ataupun tanpa melalui jaringan internet. Beberapa laboratorium virtual juga dilengkapi dengan berbagai parameter yang dapat dimanipulasi oleh peserta didik sebagai pengguna, sehingga terwujudnya simulasi yang dapat diobservasi dan diukur hasilnya. Sehingga laboratorium virtual memang diciptakan sebagai kegiatan yang interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa laboratorium virtual yang dapat dijadikan sebagai preferensi, yang dapat dipilih sesuai bidang, materi, kebutuhan dalam rangka praktikum secara daring. Yang pertama ada Laboratorium Maya yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yang kedua ada Mobile Virtual Lab, juga dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yang ketiga ada CEM Kolektif. CEM Kolektif dibuat oleh Chemistry Kolektif. Yang keempat ada PET Interactive Simulation yang dibuat oleh Universitas of Colorado. Yang kelima ada Argus Lab yang dibuat oleh Argus Lab sendiri. Yang keenam ada ChemScan yang dibuat oleh EggLab. Yang ketujuh ada Chemistry Skylab yang dibuat oleh Ahmed Abdul El Maged Mekil. Yang kedelapan ada My Chemistry Lab yang dibuat oleh Ehab Zaki. Dan masih banyak lagi virtual lab yang bisa kita temui di internet. Sementara itu, laboratorium virtual memiliki beberapa kelebihan, di antaranya. Yang pertama, menciptakan wajah baru pendidikan yang lebih baik dari sekedar imajinasi abstrak maupun praktikum nyata di lab. Yang kedua, menyelenggarakan praktikum yang tidak dapat dilaksanakan di lab asli, baik karena risiko bahaya ataupun keterbatasan alat dan bahan. Yang ketiga, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk percobaan daripada jika dilaksanakan di lab asli. Yang keempat, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, lebih ekonomis karena tidak memerlukan gedung, ruangan, alat, dan bahan-bahan praktikum. Yang keenam, meningkatkan kualitas eksperimen karena memungkinkan eksperimen diulang-ulang untuk memperjelas keraguan dalam pengukuran. Adapun kelemahan-kelemahan laboratorium virtual antara lain yaitu belum tersedia banyak laboratorium virtual berbahasa Indonesia. Yang kedua, tidak dapat memberikan pengalaman keterampilan yang hanya dapat dilakukan melalui percobaan langsung, misalnya merangkai alat. Yang ketiga, menghilangkan interaksi
peserta didik dengan alat, bahan pendidik maupun bersama peserta didik. Untuk yang terakhir, yaitu laboratorium virtual tidak harus digunakan sebagai pengganti partisipasi peserta didik di laboratorium asli, namun sebagai alternatif bagi peserta didik untuk lebih mudah memahami konsep aplikasi. Peserta didik tetap harus diajak untuk praktikum bila sesungguhnya laboratorium virtual memang cocok untuk memberi akses kepada peserta didik jarak jauh, sehingga laboratorium virtual dapat menjadi solusi alternatif bagi pendidik untuk menyelenggarakan kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Hanya di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.